Jadi definisi diare itu sendiri adalah BAB cair, di mana frekuensinya dalam satu hari itu 3 kali atau lebih. Lalu juga ada penyakit kayak tumor di usus besar, itu juga bisa menyebabkan diare. Tapi apa yang harus dihindari pasien dalam perawatan diare nih dok? Yang tidak boleh dilakukan tuh apa? Sahabat Mika, apa kabar? Balik lagi di Bincang Sehat Mika. Di episode kali ini menyenangkan sekali saya akan berbincang bersama dengan seorang dokter yang sudah hadir di sebelah saya, dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Yihot Mausar. Apa kabar Dr. Yihot? Baik Mas Gana. Luar biasa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hadir di sini, di mana bersama dengan sahabat Mika kita akan membahas mengenai diare. Dok, ini mungkin semua orang, apalagi orang dewasa gitu ya, pernah mengalami yang namanya diare. Nah sebenarnya diare sendiri tuh ada klasifikasinya nggak sih dok? Apakah mungkin ini adalah diare yang ringan, atau diare yang akut, atau bagaimana nih dok? Ya. Jadi definisi diare itu sendiri adalah BAB cair, di mana frekuensinya dalam satu hari itu 3 kali atau lebih. Ya. Dan diare itu sendiri, dia ada yang namanya diare akut, ada yang namanya diare subakut, dan ada yang namanya diare kronis. Dan biasanya penyebabnya itu berbeda-beda. Nah, diare akut itu adalah diare yang waktunya itu kurang dari 2 minggu. Ya, itu kita bilang diare akut. Nah, kalau diare subakut itu waktunya antara 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, kita bilang diare kronis itu kalau diarenya itu sudah lebih dari 1 bulan. Dan penyebab diare itu juga macam-macam ya. Bisa yang paling sering kita tahunya infeksi. Ya, pada infeksi itu ada infeksi bakteri, ada infeksi virus, ada infeksi parasit juga. Ya, lalu bisa juga yang namanya intoleransi. Ya, intoleransi itu bisa karena makanan ya, atau dengan bahan-bahan yang ada di makanan itu sendiri. Bisa juga karena keracunan, karena toksin gitu ya. Dari misalnya dari bahan seperti metal gitu, itu bisa juga menyebabkan diare. Lalu ada penyakit-penyakit tertentu di usus besar ya, seperti misalnya penyakit kolitis ulceratif, yaitu penyakit radang di usus besar, itu bisa menyebabkan diare. Lalu juga ada penyakit kayak tumor di usus besar, itu juga bisa menyebabkan diare. Baik dok, ini kalau bercerita mengenai diare sendiri, apakah diare itu tuh dalam tanda kutip berbahaya untuk pasien dok? Ya, diare itu ada yang dia bisa tanpa dehidrasi, ada yang dengan dehidrasi. Gimana tuh dok? Ya, jadi kalau yang tanpa dehidrasi biasanya pasiennya masih bisa aktivitas, dia tidak lemas, ya. Terus juga kalau secara pemeriksaan fisik tensinya tidak turun, ya, badannya juga tidak dingin, ya. Dan biasanya itu kalau seperti itu belum ada tanda-tanda dehidrasi kita bilang ya. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi, misalnya dia lemes, lalu dia keringat dingin, lalu juga kalau diperiksa fisiknya tensinya juga turun ya. Nah itu biasanya kalau seperti itu sudah membahayakan. Jadi memang kalau sudah membahayakan ini harus dirawatkah atau apa nih dok penanganan ini? Ya, kalau sudah sampai seperti itu dia harus dirawat karena dia harus segera mendapatkan cairan atau direhidrasi namanya. Jadi kembali terhidrasi gitu ya dok, yang tadinya dehidrasi. Jadi rehidrasi kita bilangnya. Direhidrasikan. Dokter Yihot, ini kalau misalnya bercerita mengenai diare gitu ya. Tadi ada yang memang bisa dikatakan ringan, ada juga yang berat. Dari zaman kecil atau mungkin dari zaman dulu gitu ya. Nenek-nenek kita nih ketika diare itu diobati dengan oralit gitu. Nah, gimana nih dok tanggapan dokter dari sisi medis? Apakah oralit ini adalah salah satu penyembuhkah? Atau memang bisa dikatakan harus ada jurnal yang terbaru nih bahwa ternyata oralit itu tuh dalam tanda kutip tidak bisa nih digunakan? Gimana nih dok?
memang sudah diteliti dan memang itu baik untuk mengobati diare. Ya, jadi Oralit itu ya, jadi campuran antara garam dengan gula, itu sebenarnya ada efek untuk terapeutiknya. Jadi bukan hanya kita mengganti cairan saja ya. Jadi dengan kita mendapatkan elektrolit itu, mendapatkan Oralit itu fungsinya Oralit itu adalah untuk menarik cairan yang ada di usus ya, sehingga cairan yang harusnya banyak keluar itu bisa diserap kembali oleh usus kita. Gitu. Jadi dia ada mekanisme gula dan garam yang digabung itu dia bisa merangsang enzim-enzim di usus itu untuk bisa menyerap cairan gitu. Jadi fungsi Oralit itu memang bagus seperti itu gitu. Jadi memang sebenarnya ada efek terapeutik gitu ya. Dokter, satu pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh pasien untuk bukan terhindar, tapi apa yang harus dihindari pasien dalam perawatan diare nih dok? Yang tidak boleh dilakukan tuh apa? Ya, ini maksudnya pasiennya sudah diare gitu? Sudah diare gitu, lalu apa yang nggak boleh dilakuin dok? Ya, jadi kalau dia selama diare itu, yang pertama dia harus mengganti cairan dulu. Yang ganti cairan itu adalah tadi dengan minum Oralit, dengan minum cairan yang banyak, lalu juga dia harus jaga kebersihan. Ya, jadi tangannya juga harus bersih kalau makan, karena khawatirnya masuk lagi kuman baru menyebabkan diarenya jadi tidak berhenti-berhenti, udah stop-stop gitu. Di samping itu juga jangan lupa kalau sudah seperti tadi udah ada dehidrasi ya dia harus cepat buru-buru ke rumah sakit, harus dirawat. Dan juga dia harus mengkonsumsi obat-obatan untuk segera menyetop diarenya itu. Baiklah kalau begitu. Dokter Mausar, terima kasih banyak untuk waktunya membahas mengenai diare di episode kali ini. Luar biasa sekali rasanya ya, sahabat Mika. Bercerita mengenai diare sudah disampaikan oleh Dokter Hihot bahwa ada yang ringan, ada yang mungkin bisa dikatakan lebih dok ya, agak lumayan harus ditangani dengan baik oleh tenaga spesialis yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman semuanya harus menjaga kebersihan, ganti cairannya atau ditambah cairannya saat mengalami diare. Dan kita pun ingin mengajak sahabat Mika yang ingin bertanya ataupun berdiskusi seputar kesehatan, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaannya di kolom komentar dalam channel ini. Kalau begitu saya Danar Gumilang bersama dengan Dr. Hihot pamit undur diri, sehat selalu untuk semuanya dan sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.